Haris Munanda Nasution, S.Pharm MSI. Saya merupakan dosen Fakultas Farmasi, Prodi S1 Farmasi, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Sebelumnya adik-adik tahu itu apoteker? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada sebagian tahu ya, apoteker itu adalah yang basicnya adalah di bidang bagian obat-obatan. Nah di sini, obat-obatan itu bukan hanya obat sintesis atau obat kimia, namun obat-obatan itu bisa berasal dari bahan alam atau dikatakan dengan obat herba. Nanti obat herba itu terbagi menjadi ada 3 bagian, ya. Nanti ada dikatakan sebagai namanya adalah obat jamu. Nanti ada juga namanya OHT, obat herba tersanggar, dan ada namanya obat fitofarmaka. Nah, fitofarmaka inilah obat yang sudah hampir sama dengan obat sintesis, di mana dia sudah mengalami uji praklinis dan uji klinis. Nah, makanya topik pada hari ini saya ambil adalah pemanfaatan tanaman obat untuk kesehatan di Yayasan Pendidikan Arwida, atau dikatakan dengan TOGA. Tanaman obat. Apa TOGA? Tanaman obat. Jadi kalau udah ada singkatan TOGA, adalah tanaman obat. Apa TOGA? Iya, tanaman obat keluarga. Itu adalah tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Nah, jadi di rumah di perkarangan itu nanti ada tumbuh-tumbuhan itu bisa digunakan sebagai obat. Nah, apa saja kegunaan tanaman obat keluarga itu? Nah, kita lihat. Yang pertama adalah untuk pencegahan, atau ilmiah namanya preventif. Nah, untuk mencegah. Jadi tanaman obat itu bisa sebagai pencegahan. Yang kedua, itu sebagai meningkatkan kesehatan atau memelihara kesehatan. Nah, itu bahasa ilmiahnya adalah sebagai promotif kesehatan. Nah, nanti selanjutnya adalah sebagai penyembuhan. Jadi bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian sebagai pelestarian alam, supaya tumbuh-tumbuhan itu bisa dilestarikan. Nah, ada juga sebagai penyerapan gerakan penghijauan, supaya nggak gersang. Kalau tanaman obat kita hidupkan, maka menjadi penghijauan. Kemudian sebagai indah. Nah, kalau ditanam tumbuhan, ada bunga-bunga indah nggak? Indah ya. Nah, selain indah, juga bisa digunakan sebagai pengobatan. Ayo, pasti ada yang punya tanaman ya? Angkat tangan yang punya tanaman. Iya, tanaman itu apa aja? Ada lidah buaya, nanti lidah buaya juga termasuk. Bunga kamboja. Apa lagi yang rumahnya ada tanaman? Bisa jadi yang di rumah kalian itu adalah merupakan salah satu toga. Apa tadi toga? Tanaman. Iya, pintar. Tanaman obat keluarga. Tanaman yang dapat dijadikan toga, next. Salah satunya adalah serai. Tahu serai? Tahu, pintar. Jahe tahu jahe? Tahu. Sidaguri? Tahu. Keren ya, sidaguri atau biasa digunakan herba keseluruhan tumbuhannya. Ada juga sirih. Sirih tahu? Tahu. Kemudian ada lidah buaya, ya. Kan tadi dia bilang adanya di rumahnya lidah buaya. Nah, lidah buaya itu bisa dibayar satu juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Nah, next. Nah, untuk serai. Next. Jadi pohon serai yang belum pernah nengok serai, ini pohon serai. Udah pernah nengok ya? Ya. Ini bisa digunakan sebagai obat. Nah, apa sebagai untuk apa aja? Nah, biasanya muncul badan terasa pegal-pegal. Ini yang udah siap di olahraga, pegal-pegal, minum rebusan serai. Nah, itu bisa untuk menyegarkan dari badan yang terasa pegal tadi. Nah, yang sering batuk caranya, siapkan 600 gram serai segar dan dikeringkan. Setelah itu rebus dengan air secukupnya, minum air rebusan serai tersebut. Nanti bisa untuk mengobati obat batuk. Jadi bisa digunakan, ya. Oke. Next. Nah, bisa juga untuk menghilangkan rasa nyeri atau ngilu. Tadi sama seperti rasa sakit tadi, ya.
Kemudian sebagai bumbu masak. Nah, selain sebagai pengobatan, sering juga digunakan sebagai bumbu masak. Oke. Nah, minyak seri juga dapat melindungi tubuh dari serangan nyamuk. Ya, bisa jadi cocok ditanam. Jadi biar kita nanti sekolah kita ini jauh dari nyamuk. Jadi tanamlah juga pohon serai. Oke. Sampai di situ ya materinya. Yang paling terpenting, adik-adik semua harus tahu itu apa toga. Apa tadi toga? Iya, apa toga? Ya, nanti yang paling semangat nanti streknya paling banyak ini kasih. Iya. Pintar adik-adik semua ya. Nah, itulah dikatakan tadi toga, tanaman obat keluarga ternyata bisa digunakan sebagai obat. Selain sebagai obat juga bisa digunakan sebagai hiasan. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.